balik lagi ke Indonesia Begono. Ya Allah, jadi TKW, pulang-pulang cakep banget. Saya juga seneng banget ketemu sama kalian. Kalian gak berubah loh, awet muda. Serius kamu teh bisa aja tuh. Berarti ya skincare yang kita pakai teh cocok gitu ya hasilnya. Ya kan di kampung ini udah banyak yang berubah. 5 tahun loh saya pergi. Ya namanya juga udah 5 tahun Begono. Kan ada yang rusak-rusak, udah dibangun lagi. Terus ada juga pembangunan baru Begono. Nah, kita udah sampai nih rumah lu. Loh, tapi kok rumah saya nggak berubah ya? Maksud lo? Saya tuh rutin loh tiap bulan ngirim uang. Bahkan saya lebihin uangnya untuk renovasi rumah sama biaya sekolahnya Zara. Iya. Kamu udah sampai? Kok ngabarin aku kalau sampai sekarang? Aku pikir nanti malam lu sampai. Aku bisa cepet kamu jadinya. Ya tadinya aku mau surprise. Tapi kayaknya aku yang kaget deh ngeliat rumah ini nggak berubah. Emangnya kenapa? Maksud kamu apa sih? Loh, aku kan tiap bulan kirim kamu uang. Bahkan aku lebihin loh buat renovasi rumah, buat sekolahnya Zara. Tapi ini kok nggak berubah sama sekali? Uangnya kepake sama aku untuk bantu biayain adik-adik aku. Maafin aku ya. Astaga, Mas. Aku tuh pergi jauh-jauh merantau ke sana. Aku capek di sana. Aku ngirit-ngirit di sana untuk ngirim kamu uang. Aku lebihin untuk biaya sekolahnya Zara sama renovasi rumah. Ternyata uangnya kamu pakai sendiri. Pesan nih. Kan minggu kemarin Zara sakit tuh. Gua kata sama laki lu nih, lu bawa anak lu ke klinik Begono. Dia kata nggak ada duit. Rupanya tuh duitnya habis buat itu ya, ngurusin keluarga lu, Gono. Ampun, Mas. Kamu tuh keterlaluan ya. Rami, aku bisa jelasin semuanya. Rami, tunggu. Makasih ya, Put. Lu udah nganterin gue Zara Begono. Gue seneng banget sekarang. Sama-sama tuh Yen, kan kita teh bisa sekalian gitu nengokin makam Nabi Nurul. Lu lihat nih si Gono. Gue empat masing sama si Gono. Gara-gara dia jawabannya Begono tadi sama si Rahmi itu. Gimana sih? Nabi ini kerja jauh-jauh ngirimin duit buat renovasi rumah sama berobat anak. Malah dipakai buat biaya adeknya. Bagaimana sih otaknya? Tapi Yen, setahu iputnya si Gono teh emang punya tanggungan hidup ngeloba gitu. Seperti eta tah sendewis generation gitu. Tapi iput mah atuh Yen, kasihan sama dianya. Dia teh cuman tukang gali kubur. Lu ngapa jadi belain si Gono? Ih. Lagian udah tahu kagak mampu segala makanannya pakai sandwich. Bukan makan sandwich atuh, maksudnya teh eta teh sandwich generation gitu. Jadi eta teh Yen, naon teh ngaranna teh dia teh nanggung anak sama orang tua gitu. Gua mah pusing sama istilah bahasa lu. Lagian si Gono tuh mustinya ya jujur jadi lelaki. Kalau emang kagak sanggup memenuhi tanggung jawab, ngomong aja Begono. Jadi keluarganya juga kagak ngebebanin dia sampai segitunya. Kalau gua mah ya jadi Rahmi, ya gua bakal ngamuk lah. Gua capek-capek kerja ke luar negeri, duit ya buat orang lain. Ya udah, kita pulang aja yuk. Pulang. Iya, nanti yang ada kamu teh bisa kesurupan di kuburan ulang ngomel-ngomel. Ayo pulang. Ayo. Kalau dari hasil yang aku cari di internet, Cigaluh itu nama tempat di Garut. Mana apa hubungannya? Aku masih nggak tahu sih. Yang kita cari itu tempat atau nama orang. Tapi kalau di Garut tuh apa yang kita cari? Mungkin kita bisa coba aja ke sana. Siapa tahu ada yang kenal sama nama Pak Sabto. Atau mungkin kenal sama nama Ratna Manikam. Gak bisa, Li. Bakal susah kita ke sana kalau misalkan kurang petunjuk. Iya, Fari bener. Karena ini ibaratnya kita itu nyari jarum di tumpukan jerami. Susah banget. Pak Sabto juga nggak ada ngomong apa-apa tentang Cigaluh, cuma nyebut doang. Ya bener juga sih, Mai. Kalau menurut kamu gimana, Ai? Aku nggak tahu. Aku udah pesimis duluan sama masalah ini. Apa aku nyerah aja ya?
Masalahnya aku nggak mungkin berhenti gitu aja. Karena nenek misterius itu masih terus muncul. Aku malah khawatir kalau ini nggak segera dipecahkan. Aku dan orang di sekitar aku malah dalam bahaya. Aduh, lu tuh kerja lelet banget sih. Dari tadi nggak beres-beres. Pakai beras gua dijatuhin segala. Pak, saya minta maaf Pak. Saya nggak sengaja tadi Pak. Gak sengaja. Lu tuh kalau nggak kuat, jangan sok-sokan mintaan kerja ke gua. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Hah? Astagfirullahaladzim. Jangan begitu. Dia main kasar-kasar banget apa sih? Gak punya empati Bapak Kalau gua nggak punya empati, nggak mungkin gua ngasih kerjaan ke dia. Pokoknya gua nggak mau tahu. Ini semuanya harus beres. Kalau enggak, lu gua pecat. Iya Pak, santai aja kali Ya Allah, Bang Gono nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Udah pucet banget tuh muka Bang Gono. Pucet ya? Iya, bukannya ada 2 orang yang udah meninggal. Berarti Bang Gono habis gali makam tuh. Kenapa sekarang masih ngambil kerjaan berat begini? Bagaimana lagi Dan, saya butuh uang. Dan saya harus cari uang Dan. Karena tabungan saya banyak. Yaudah. Mendingan Bang Gono istirahat dulu ya. Biar ini beras saya ngelanjutin sisanya ya. Nanti kalau misal Bang Gono paksain, yang ada makin drop, nggak bisa ngapa-ngapain nanti ya. Ya, baik. Makasih banyak ya Dan ya. Sama-sama. Maaf udah repot. Nggak repotin. Ya, duduk aja dulu sana Bang. Ya. Mau dibangunin dulu. Iya deh. Pada ngapain sih? Bangunin aja nih. Mau ngapain? Dari tadi aku cari cara gimana caranya supaya Adi bisa tidur. Kalian malah mau bangunin? Kita beliin gorengan. Iya kan, gorengan bisa nanti. Ih, gemes deh. Kalian harus tahu ya, ini tuh bukan cuma capek fisik aja, tapi aku yakin pasti mentalnya juga capek. Jadi dia butuh istirahat. Kamu jadi nginep di sini, Mai? Nemenin Aini? Ya, selama masalah ini belum selesai, pokoknya aku akan sering nginep di sini. Ya bagus ya, Mai. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, Bapak udah pulang. Anak Bapak, iya sayang. Wah, anak Bapak ceria banget hari ini. Jadi hilang deh capeknya Bapak. Kalau Bapak capek, berarti harus makan yang banyak. Ayo, Pak. Makasih ya anak Bapak yang cantik ya. Yuk kita makan yuk. Ya. Gimana kerja hari ini? Dapat berapa? Oh, lumayan hari ini. Ini uangnya. Lumayan kamu bilang. Kamu pikir ini zaman Covid apa? Yang sehari 100 orang bisa mati? Ini seminggu sekali aja belum tentu. Terus segini kamu bilang lumayan. Gimana sepinya? Ibu jangan marahin Bapak. Zara masuk dulu ya. Ibu mau ngomong sama Bapak. Hah? Nih, kerja lagi? Kenapa kasar kayak gini sih? Ya kamu yang bener dong, cari duit yang banyak. Ini masa cuma segini sih? Ya aku tahu, kan aku udah berusaha, Mi. Ya berusaha lagi dong. Liatin tuh, baru aja dia balik dari luar, udah berantem loh. Iya tuh bener ya. Katanya sih gara-gara Gono kagak mau renovasi rumah, Pek. Wah, ini pasti gara-gara duit nih. Nah, ini udah pasti. Ini kenapa nih? Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Kamu harus cari uang lebih banyak dari ini. Kalau enggak, nggak usah makan aja sekalian. Astagfirullahaladzim. Mbak Rahmi, maaf nih Mbak Rahmi. Apa enggak besok aja Bang Gono lanjut kerja ya? Kesian. Hari ini Mbak Rahmi kagak tahu ya. Seharian ini Bang Gono kerja udah keras banget. Kalah kerasnya suara Buyan sama Bu Iput yang bikin telinga pengang nih.
Bener pisan Rahmi, eta teh si Gono teh hari ini teh udah ngegali 2 makam gitu. Pan kasihan dia teh capek. Emang tugas dia kan cari duit. Kan dia kepala rumah tangga. Dia aja nggak peduli sama saya. Saya udah kerja keras banding tulang di negara orang. Buktinya saya balik ke sini, saya sama sekali nggak bisa nikmatin duit saya. Ibu jangan marahin Bapak. Ya udah dah, kita bubar aja. Ayo. Bang Gono istirahat aja Bang ya. Iya. Mbak Rahmi kalau bisa bikinin itu air jahe. Iya. Maaf ya udah bikin keributan ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anggap aja ya, hari ini tuh hari beruntungnya kamu. Banyak yang belain. Lihat aja besok-besok. Bapak lapar, Pak? Iya sayang. Kita makan yuk. Aku yang kerja keras, tapi Zahra malah nempel sama bapaknya. Beli. Alhamdulillah ya Allah, Aini bisa tidur dengan lelap. Tapi kan dia harus pindah ke kamar ya. Ntar lagi deh, banguninnya abis pipis, kebelet. Aini? Hah? Kok Aini gak ada? Ya Allah, ini kemana ya? Lik, Aini hilang. Aku gak tahu tiba-tiba dia gak ada di yayasan. Ayo, kita pulang. Ayo, ikuti aku. Ayo, kita pulang. Ayo, kita pulang. Ayo, kita pulang. Ayo, kita pulang. Aini, astagfirullahaladzim. Aini, sadar Ai. Alhamdulillah kamu udah sadar Ai. Kamu kenapa Ai? Kok aku bisa ada di sini? Aku nggak tahu Ai. Aku dapat telepon dari Maya. Dia bilang kamu udah nggak ada di yayasan. Terus pas aku lagi lewat sini, kamu masih tidur tapi kamu jalan kayak lagi ngikutin sesuatu. Cuman aku nggak lihat apa-apa Ai di sini. Aku gak inget apa-apa, Lik. Aku gak tahu kenapa aku bisa ada di sini. Au, kaki aku. Astagfirullahaladzim. Ai, itu suara apa, Ai? Lik, kamu dengar suara nenek-nenek? Nenek ketawa. Iya. Nenek-nenek itu, Lik. Nenek-nenek itu yang muncul di vision aku dan selalu ada di sekitar aku sekarang. Udah, kita pergi dulu dari sini ya. Assalamualaikum, Bang Gono. Mas Gono. Mbak Rahmi. Ya, Bari. Bang. Ada apa? Begini Bang Gono, ada warga meninggal, harus segera dimakamin. Ya tukang gali yang lain pada nggak ada. Mas Gono bisa bantu. Aku nggak boleh nolak rezeki. Apalagi kalau ingat kejadian semalam. Waktu Rahmi marah besar sama aku. Karena gimana pun juga, aku emang butuh pemasukan. Oh ya, boleh. Sebentar ya, saya ambil cangkul dulu ya. Iya, Bang. Bapak, jangan kerja, Pak. Ini kan mendung.
Zahra, mau dibiarin aja sih bapak kamu kerja, nggak usah dihalang-halangin deh. Lagian emang bapak kamu harus kerja. Mau mendung kek, mau hujan badai kek. Emang dia tuh harus cari duit. Kan dia harus gantiin uang ibu yang kemarin dipakai. Ya udah, kalian urus aja jenazahnya. Biar sekarang saya gali kuburannya. Oh iya. Ya. Alhamdulillah, ya udah. Makasih Bang Gono ya. Ya, sama-sama. Mari Mbak Rahmi. Ya, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ini ada bacul satu lagi buat bantuin Oh Mas gitu. Gono. Ini kita bantuin, soalnya udah mau mendung banget ini. Ya, Pot, ini makasih banyak ya. Apa-apa. Biar saya bisa segera dimakamin. Iya. Makasih Malik, makasih. Apa kita mau ambil tenda? Bismillah. Dan kalau kecapean gantian ya. Begitu dong, ada inisiatifnya gantian ya. Iya benar. Udah pasti meninggal ini kena petir. Nggak, belum tentu Dan. Gimana Ri? Kita tolongin nih, dia masih hidup. Alhamdulillah. Cepetan kita bawa dari sini. Aduh, masih ada setrum-setrumnya nih kayak ini. Ya. Aman. 1, 2, 3. Aku dapat telepon dari Maya. Dia bilang kamu udah nggak ada di yayasan. Terus pas aku lagi lewat sini, kamu masih tidur tapi kamu jalan kayak lagi ngikutin sesuatu. Cuman aku nggak lihat apa-apa di sini. Hai. Pokoknya mulai hari ini sampai seterusnya aku akan nginep terus di yayasan. Aku mau nemenin kamu. Dan kita sekamar ya. Aku nggak mau yang kejadian semalam itu terulang lagi, Ay. Makasih ya, kamu udah pengertian. Tapi kamu nggak perlu terus-terusan untuk nginep di yayasan kok. Aku juga nggak mau. Aku nggak mau ngerepotin kamu. Bawel banget dari kemarin ngomong terus kayak gitu. Apa sih? Ya, aku takutnya kamu nggak nyaman tinggal di yayasan. Stop kata gue teh. Udah ya, nggak mau. Assalamualaikum, Ri. Apa? Kamu di klinik? Iya, oke. Makasih ya. Waalaikumsalam. Kenapa Mai, Fahri? Fahri nggak kenapa-napa. Terus? Tapi Mas Gono kesambar petir waktu lagi ngegali kubur. Ya Allah, kasian banget sih Mas Gono. Ini kami dari yayasan ada bawain buah-buahan, dimakan ya, supaya cepat sembuh. Iya Maya, makasih banyak ya. Oh ya, Mas, Mbak, ini juga ada santunan dari yayasan dan sumbangan dari beberapa warga. Ya, siapa tahu aja ini bisa membantu untuk biaya berobatnya Mas Gono. Dan urusan klinik tadi nggak usah dipusingin. Ini sebagai tambahan aja ya, silahkan diterima. Asik, lumayan nih dapat duit. Tapi daripada dipakai buat berobat, mendingan buat toko aja aku pakai uangnya. Anggap aja ini uang ganti rugi dari Mas Gono yang udah ngabisin duit aku buat keluarganya. Makasih ya sayang ya. Wah, panas airnya.
Tadi itu Bapak mintanya air anget, malah air panas. Dibawain. Tapi nggak apa-apa. Mas, itu tangan kamu kok udah sembuh? Itu nggak ada lagi lukanya? Oh iya ya. Hore, Bapak sembuh. Kok bisa ya? Ini aku juga nggak ngerasain sakit lagi loh sekarang. Apa jangan-jangan kamu jadi sakti setelah kamu kena petir? Berarti kamu bisa ngobatin orang, Mas. Aku tinggal cari orang yang sakit biar bisa kamu obatin. Kakiku sakit, Iput. Sarua tuh Yen, kita teh meni kompakan, iya teh mata Iput ke rabun atuh ngadak-ngadak. Aduh, kalau gue pikir-pikir ya, ini kaki nih ntar sembuh, ntar kambuh. Apa gegara kita kekitiran keliling kampung begosip begono. Kadang mah gue suka mikir ya, gue pengen ganti profesi jadi guru TPA. Apa? Ada berita heboh. Kalian tuh orang pertama yang aku kasih tahu. Apaan? Berita naon? Suami aku Mas Gono abis kesambar petir jadi sakti. Lu dia. Di mana-mana orang kalau habis kesambar petir bukannya sakti tapi sakit. Bener ya Teteh. Siapa juga tuh yang mau percaya sama omongan kamu? Ih, kalau nggak percaya, ayo lihat ke rumah. Orang dia aja bisa ngobatin dirinya sendiri. Cius loh. Kaki gue sakit. Mayan kalau dia ngobatin. Udah tuh yuk, kali aja mata Iputnya jadi sembuh. Ntar gue kagak jadi deh buka TPA. Iya gue kekitiran lagi aja kalau udah sembuhnya. Kalau nanti mereka sembuh dan udah percaya, aku yakin semua warga kampung juga bakal percaya. Secara mereka berdua kan paling cepet kalau nyebarin berita. Yaudah, yuk. Ayo. Aduh. Aduh Yen, mata Iput rabun Yen. Udah jangan ragu-ragu, yakin aja yakin. Pokoknya pakai gaya yang meyakinkan. Siapa tahu kamu beneran bisa ngobatin mereka. Lama banget sih. Sebenarnya lu pada bisa ngobatin kaki gue apa kagak? Jangan sampai gue jalanin niat gue nih. Gue mau pensiun nih dari kekitiran nyari gosip. Kalau emang kagak sembuh, gue mau buka TPA aja ngajar guru ngaji bocah-bocah dah. Kekitiran kampung mulu. Ih, jangan dong, sabar. Kan kita nyiapin dulu ini. Tapi pengobatannya pakai media telur nggak apa-apa ya? Hah? Telur? Ceplokin jidat gua? Ya enggak. Terus? Ya sakit apanya? Kaki gua, Gono. Boleh diangkat kakinya? Diangkat nih? Iya. Taruh mana? Wih, enak banget kaki gua. Iya. Tempatnya. Aduh. Kira-kira beneran bisa sembuh nggak ya? Ritual telur ini kan sebenarnya cuma ngide aja, asal-asalan buat gaya-gayaan gitu biar meyakinkan. Coba aja dulu lah. Gimana? Lumayan. Lu mau? Enakan. Udah kagak cenut-cenut Begono. Makasih ya. Gantian Yen. Kali aja mata Iput ke sembuh tuh. Gue terlanjur nyaman ditaruh di mari padahal udah kagak sakit kaki gue. Ih, enak banget. Yaudah. Nah, iya tehnya mata Iput teh rabun gitu. Serap teu katingali nanaon atuh sok pangobarankeun. Ini teteh dua-duanya matanya? Dua-duana gitu. Boleh ya? Iya, terus dimeremin aja matanya. Ya. Tuh.
Boleh buka mata, Nak? Boleh, silakan. Ini, lihat. Bagaimana? Yen, mata ibu teh udah bisa melihat cemerlang gitu, hiji 5 tuh, geus katingali. Kelihatan? Ya Yen. Ih, cakep. Ya Allah, bener. Lu hebat banget. Kita berdua jadi sembuh ini. Makasih banyak ya. Kalau udah pada sembuh bisa kali ninggalin duit berapa kek seikhlasnya. Mayar. Apa sih yang kagak buat lu? Ih, eleh. Ya ibu teh ngasih 100-1-nya. Nanti teh ibu bakal kasih tahu warga juga kalau kalian teh bisa ngobatin gitu. Makasih. Kalau gitu kita pamit ya. Makasih banyak nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. Katingali deui aya nama jalan teh. Nih, kenapa harus minta uang sama mereka sih? Nggak apa-apa lah aku tolong mereka. Aku juga nggak tahu kenapa bisa kayak gini ya. Kenapa bisa nyembuhin mereka ya? Ini justru peluang kita. Kamu nih gimana sih? Nah, ternyata kamu beneran sakti bisa ngobatin mereka. Coba kalau warga sekampung pada berobat sama kamu. Udah punya duit kan kita? Astagfirullahaladzim. Hai, kenapa kamu? Hah? Kenapa? Nenek itu, Mai. Nenek itu muncul lagi di mimpi aku. Tapi sebenarnya siapa ya sosok itu? Kenapa dia terus-terusan ngegangguin kamu akhir-akhir ini? Bu, gimana itu kabar anaknya? Udah lulus apa belum gitu? Iya Put, dikit lagi anak saya jadi dokter. Doain ya, semoga anak saya cepat ngabdi di sini. Amin ya Allah. Gua doain, moga-moga aman, lancar, jaya untuk Crispy-nya ya. Skripsi. Kalau Crispy mah ayam, anak ibu kamu jadi dokter bukan jadi ayam geprek. Gimana sih? Emang beda, geser hurufnya doang, Bu. Yen, gimana kakinya? Udah sembuh? Semalam kan ngeluh kakinya sakit. Nah, ini nih momennya. Yayan pasti bakal cerita banyak nih sama warga. Jangan sedih, Yeyen mah. Perempuan strong, kerjanya kekitiran, jadi kakinya kuat nih, nggak bakal sakit. Teteh Bu Gita teh kumaha atuh? Dia teh baru carainya jeung salakina atawa kumaha? Oh, cerai ya? Oh, saya kok ketinggalan ini ya berita? Loh, kok Yayan sama Ipin gak cerita soal kesaktian Mas Gono sih? Ya, padahal aku udah berharap banget beritanya cepat nyebar. Kayaknya aku harus cari ide lain nih. Aku punya ide. Harusnya sih berhasil ya Mas ya. Nih, gak usah aja ya. Aku bener-bener gak yakin nih, takut salah aku. Kamu jangan ngeselin deh. Ya gini loh, bisa aja kan yang kemarin tuh kebetulan. Ya malu loh kita kalau gak berhasil. Ya kamu harus pede dong. Udah deh jangan banyak protes. Ingat ya, kamu itu harus bayar uang-uang aku yang kamu pakai buat keluarga kamu. Si Gono kok sembuh ya? Bukannya katanya kesambar petir ya? Bukannya hilang loh. Oh iya. Ibu-ibu, sini lihat nih kehebatan suami saya setelah kena petir kemarin. Luka bakarnya aja langsung hilang, gimana luka-luka yang lain? Iya Bu. Oh iya ya. Hebat banget.
Katanya sakit ya kakinya ya? Oh, boleh. Sini, Dek. Sini. Om obatin ya. Hati-hati. Sebelah mana? Sebelah kanan ya? Oke, sebentar ya. Ya. Obatin ya. Sakit. Tahan. Au. Coba sekarang, Adek diri. Pelan-pelan. Coba. Pelan-pelan. Coba jalan deh. Ma, aku sembuh, Ma. Aduh, saya sembuh. Alhamdulillah. Makasih banyak ya. Iya, Bu. Sembuh. Ya, makasih ya. Iya, sama-sama. Ayo. Gono sakti ya, mau dong diobatin. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Silakan duduk, Bu. Boleh dikasih tahu keluhannya apa? Sebelah sini, Pak. Iya. Oh iya, Bu. Anak saya, Pak. Iya, kenapa? Kakinya, Pak, sakit nggak bisa jalan. Ternyata hebat juga si Gono. Iya. Gila bisa nyembuhin penyakit dalam sekejap. Bener. Iya tuh. Dia gak neko-neko. Prosesnya cuma pakai telur. Hilang tuh penyakit. Bener banget. Kemarin aja gue berobat ke sono. Jempol kaki gue yang sakit nih. Ke sono langsung sembuh, Bang. Paten ya. Itu yuk. Ayo. Kesembuhan luka bakar Mas Gono emang aneh. Tapi apa iya dia bisa nyembuhin orang? Aku harus cek langsung ke rumahnya Mas Gono. Sudah. Lihat, Mbak. Nggak mungkin bisa sembuh dengan cara kayak gini. Pak, Bu, tolong kalian jangan langsung percaya gitu aja lah dengan pengobatan kayak gini. Apa yang dilakuin sama Mas Gono tuh nggak masuk akal. Nggak mungkin lah bisa sembuh cuma gara-gara telur kayak gini doang. Heh, Fahri. Kamu jangan ikut campur ya. Jangan bikin onar di sini. Pergi kamu. Saya nggak akan ikut campur kalau apa yang kalian lakuin itu nggak keluar dari ajaran agama. Jadi tolong Pak, Bu, jangan sampai niat pengobatan kalian berubah jadi hal yang menyesatkan. Mi, kamu ngapain, Mi? Ya Allah. Jadi ini suara-suara aneh yang aku dengar selama ini? Hah? Jadi ini? Gue masih heran dah sama cerita orang-orang yang katanya sembuh setelah diobati sama si Mas Gono. Kayak kagak masuk akal begitu dah. Apa cuma kebetulan apa gimana ya? Ya, percaya nggak percaya sih, Dan. Mau bilang nggak percaya udah banyak yang sembuh. Tapi kalau dibilang percaya juga rasanya aneh. Kok bisa ya Mas Gono tiba-tiba nyembuhin orang gini? Mana luka di mukanya aja itu juga hilang semua kan? Iya. Tapi warga tuh terlalu mendewakan Mas Gono.
Kayak seolah-olah dia punya kekuatan. Padahal kan nggak mungkin, dan Rick dia bisa ngelakuin itu. Tapi kalau emang bener Bang Gono punya kekuatan ya, kira-kira dari mana kekuatan aneh itu dia bisa dapetin? Hah? Aneh banyak ya? Iya. Pakai tahunya nggak? Enggak usah. Kamu nggak usah makan ayam. Ini jatahnya aku sama Zahra. Selama kamu belum bisa balikin semua uang aku, jangan coba-coba kamu mau makan enak. Zahra udah makan ya? Udah. Ya udah. Ibu antar sekolah ya. Minum dulu sayang. Aku mau antar Zahra ke sekolah. Abis itu aku mau pergi. Selesai makan kamu ladenin tuh. Pasien-pasien udah pada ngantri. Ayo sayang. Ya. Sekalian beresin. Ay, pucat banget. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ay. Ya Allah, ini kenapa? Mai, kamu tolong pegangin, aku telepon ini dulu ya, klinik ambulan. Iya, Ay. Tolong ya, Ay. Nggak usah telepon ambulans. Nggak usah ke klinik, bawa aja ke Mas Gono. Tapi Mbak, ini masalahnya kan harus dihadapin sama medis. Iya. Iya Mbak, kami juga nggak percaya sama hal kayak gitu. Ayo, telepon aja. Nggak usah. Kalian tuh kenapa sih? Waduh. Kalian tuh pemikirannya kolot banget sih. Orang warga aja udah pada percaya dan udah buktiin. Ke Mas Gono tuh cepat, udah gitu murah lagi. Langsung sembuh. Gawat nih, ini sudah kritis. Harus cepet-cepet ditolong nih. Ayo kita bawa aja ke Mas Gono. Minggir. Biar kita bawa ke Mas Gono aja. Ayo cepet. Tadi bawa ke Mas Gono, tapi ini kan harus dibawa ke dokter. Udah cepetan. Kelamaan Mas Gono aja. Mbak. Gimana Mbak perasaannya? Kok aku ada di sini? Perasaan tadi asam lambungku kambuh di jalan. Tapi kok sekarang nggak kerasa lagi ya? Tuh kan sembuh. Apa gue bilang? Pak Gono tuh hebat pengobatannya. Coba kalau tadi ke dokter, pasti lama banget itu. Kenapa aku ngerasa ada sesuatu yang nggak beres di rumah ini? Kekuatan nyembuhin Mas Gono. Apa jangan-jangan dia bersekutu sama jin? Ini benar-benar bisa jadi sumber uangku. Tapi kalau harus nunggu warga sakit dulu, ya nggak bakalan cukup nih. Aku justru harus bisa bikin warga sakit, biar mereka langsung berobat ke Mas Gono. Nih, lu lihat kaki gua. Sejak gua pakai sendal baru nih, kaki gua udah sembuh sekarang. Ini semua ini berkat kita berobat di Gono, Begono. Tapi hati-hati. Biasanya pengobatan yang tiba-tiba bisa langsung sembuh begitu, ada campur tangannya. Makan, Kayak yang udah-udah. Kamu teh atuh ulah suujon gitunya. Kamu teh ente percaya pasti gara-gara omongan Fahri sama Maliknya. Kagak. Tanpa mereka ngomong, saya juga punya prinsip sendiri. Saya kagak percaya tuh omongan warga yang bilang kalau si Bang Gono punya kehebatan bisa ngobatin. Kagak. Nih pegang omongan saya ya. Kalau saya sakit, saya nggak bakal tuh sentuh klinik-klinik begituan. Saya langsung datang ke klinik yang udah jelas-jelas bakal dikasih obat. Itu semua omongan lu gua rekap tuh di kepala gua. Gua inget-inget tuh, gua tandain lu. Checklist. Awasnya, kalau sampai nanti teh ada nih teh ngejilat ludah sendiri gitunya. Tahu-tahu kamu teh berobat juga ke sananya, Yen? Kagak bakalan. Kalau orang suka jilat sendiri biasanya suka borak sikutan.
Nanti lihat aja nih apa yang bakal terjadi setelah kesembuhan ini. Nyumpain dong. Bantu saya untuk menyebarkan wabah penyakit di kampung saya, Mbak. Untuk apa? Saya mau warga kampung saya pada sakit, Mbak. Nggak harus parah. Yang penting cukup untuk mereka berobat ke suami saya. Untuk melakukan penyebaran wabah penyakit di seluruh kampung, kamu harus rela melayani jin santet untuk membantumu menyebarkan wabah santet ke seluruh warga. Melayani, Mbak? Kamu sudah bersuami, pasti kamu mengerti maksud saya. Baik, Mbak. Saya akan melakukan apa saja yang penting saya kaya. Ini kain keramat yang sudah dicampur dengan darah ayam cemani setiap malam Jumat Kliwon. Untuk mengikat perjanjian dengan jin santet, darahmu harus dicampur di sini. Sekarang, mana tanganmu? Zahra udah tidur, sekarang saatnya aku juga tidur. Semenjak Rahmi pulang, aku sama sekali gak boleh tidur bareng sama dia. Ya karena sebagai suami aku kangen sama dia. Tapi mau gimana lagi, dia masih marah sama aku. Rahmi kayak lagi sama seseorang di dalam. Sama siapa ya? Sama siapa dia sebenarnya? Nih. Buka pintunya nih. Rahmi. Apaan sih? Kamu ganggu aja, udah malam juga. Kamu sama siapa di dalam? Nah, aku sendirian, aneh deh. Nggak jelas banget. Enggak, barusan aku denger suara aneh. Terus juga, aku juga ngedenger kamu tuh ketawa ke TV sendiri. Ya aku nonton drama Cina, emang kenapa nggak boleh? Udah deh, kamu sana tidur lagi di kamar Zahra. Ganggu aja, kenapa sih? Kenapa jadi begini? Ya, ayo nak kita masuk aja. Ya Allah. Ayo nak. Ya, kita coba lagi ya. Ayo besok buat nyari petunjuknya. Dan kalau besok masih belum bisa, ada besokannya lagi, dan masih ada besokannya lagi. Pokoknya aku pasti bakal bantuin kamu terus, ya. Makasih, Eli. Kamu mau bantuin aku nyari jadi diri aku sebenarnya siapa? Aku sedih ngeliat kamu murung, terus banyak pikiran gitu. Aku pengen bisa jadi berguna buat kamu, Ay. Makasih, kamu selalu ada. Kamu ngebantuin aku. Yaudah, kamu jangan capek-capekin diri kamu gini ya. Mending sekarang kita pulang dulu. Lik? Hai. Itu barusan apa ya, Lik? Itu bola api, Lik?
Astagfirullahaladzim. Cepet banget, Lik. Dari mana coba? Udah. Nanti biar aku sama yang lain cari ya. Kamu udah kecapean juga. Ayo, bye. Gatel banget ini. Asli. Lu juga gatel. Iya. Ya Allah nih gatel banget. Bangun-bangun udah begini. Mana perih banget lagi. Tau nggak kayak cacar, tapi ini lebih perih nih. Ini teh kita teh semacam kena wabah hatunya. Kenapa kita teh bisa gatel bareng-bareng? Kita masuk dia kawan, gatelnya berjamaah. Kalian bertiga pada gatel-gatel juga ya? Ya Allah, ya sama ini. Mana saya tuh ya udah pakai bedak gatel, terus sama minum obat, kagak sembuh-sembuh juga. Minum obat kan ya? Iya, Dani, atau gimana ya? Apa siram bensin? Apa kita garuk-garukan aja nyok, biar enak. Bebaris. Aduh. Nitip ya obat ya, kalau nemu. Coba tanya ke warga sekitar aja, Ai. Siapa tahu mereka juga sempat ngeliat bola-bola api itu. Ya. Bu? Kenapa ini kok badannya merah-merah? Aduh, Aini, ini saya gatal-gatal udah dari semalam ini. Aduh, mana minum obat kagak sembuh-sembuh. No, warga yang lain juga sama, gatal-gatal kayak gini. Udah dah. Semoga cepet sembuh ya, Bu. Hai, Lik. Ibu tadi kena wabah? Aku juga nggak tahu, Ri. Aku juga baru lihat barusan. Soalnya tadi juga saya ngeliat ada beberapa warga yang di tangannya tuh ada merah-merah terus gatal gitu. Aduh, kalau lagi kayak gini tuh aku nggak enak deh harus ninggalin kampung. Nggak apa-apa kok. Kalian cari tahu aja soal Cigaluh. Nanti saya sendiri yang bakal cari tahu ada apa di kampung kita, ya? Enggak. Aku bakal bantu kalian dulu untuk ngecek kondisi warga di sini baru aku bisa tenang. Ya udah deh, mending kita mencar aja biar lebih cepet nyelesainnya juga kan. Kamu sendiri Ari, biar aku temenin Aini. Udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata gua juga ayo garuk-garukan. Lu madep sono gua garukin gitu. Lu garukin. Iya ya. Kepada kenapa itu merah-merah gitu? Kagak tahu nih Bang Bro. Semalam tuh kita tidur ya. Pas bangun begini nih udah pada gatel-gatel semua nih. Aduh. Bangun begini. Apa jangan-jangan air kita ya? Jadi kita begini gatel-gatel nih. Aduh ya, niput mah takut atau ini teh jadi koreng. Gimana kalau kita teh berobat hayu? Jangan digarukin, Dan. Ya, gimana? Cek ke dokter aja ya. Mau ngibut mah tuh, mau ke dokter mesti disuntik kata. Udah kita teh berobat kasih gono atuh ya. Lagian kita udah terbukti atuh pasti dijampein langsung sembuh. Ya udah yuk. Ke dokter mah palingan dikasih tuan salep doang. Ayo kasih gono we ayo. Nanti sekalian dicek sumber airnya. Aduh. Ya udah, ayo deh. Bu, kenapa kok gatel-gatel kayak gitu? Ya ampun. Merah-merah badannya. Udah diperiksa ke klinik? Sudah, Ai. Tapi belum sembuh-sembuh. Ya Allah, kayaknya jangan digaruk-garuk deh, Bu. Coba diperiksa Bu ke dokter terdekat ya. Ya udah, begitu saya mau berobat dulu ya. Cepet sembuh ya, Bu. Iya, makasih. Hai. Hai ini. Kenapa? Kamu habis dapat vision? Iya, aku dapat vision tapi di dalam vision aku nenek-nenek itu muncul lagi. Lik, apa mungkin wabah yang lagi terjadi sekarang itu gara-gara pemunculan bola api yang kita lihat semalam kali ya? Kalau dari yang udah-udah, kemungkinan besar iya. Tapi kita juga belum tahu pasti kan. Kenapa aku selalu melihat nenek-nenek itu di vision aku ya? Apa nenek itu ada hubungannya sama wabah yang tersebar sekarang? Udah keluar atuh ya. Lo antri barisan nih. Ini mah gua kagak usah pakai buka mata nih ya. Dani,
Iya, saya. Yen, gimana atuhnya rasanya gitu ngejilat ludah serangan? Pasti antak rasanya. Menang ya? Hah? Udah kagak bisa mikir lagi nih. Makanya lu jangan kebanyakan gengsi. Segala bilang kagak mau berobat di mari. Tahu-tahu. Coba lihat, buka dulu sikutnya. Coba. Mana ya? Ntar ngeborok sikutan. Mana ada. Makan tuh gengsi. Banyak gaya lu. Udah nyopot, yuk. Kita nggak kebagian ampri. Tungguin dong. Awalnya saya kira wabah ini tuh karena air di kampung kita yang kotor. Tapi setelah dicek airnya bersih-bersih aja. Nggak ada masalah sama airnya. Tapi kalian merasa ada yang aneh nggak sih? Warga kan belakangan banyak yang tiba-tiba jadi sakit karena kena wabah itu. Terus mereka semua nggak ada yang mau pergi ke dokter. Apa jangan-jangan ini semua gara-gara Mas Gono sama Mbak Rahmi? Mereka emang sengaja bikin ini semua supaya warga datang ke tempat mereka. Sebenarnya sih aku nggak mau suzon ya. Tapi Mas Gono kan memang sekarang tiba-tiba bisa jadi nyembuhin warga. Apa mungkin aja mereka pakai ilmu hitam? Apa mungkin bola api itu kiriman dari mereka? Gono, moga-moga habis lo obatin nih. Gatel-gatel gue sembuh, Begono. Sebabnya gue udah minum obat macem-macem, kagak ngepek, Begono. Iya Bu, amin. Mendingan kan? Gimana rasanya? Udah agak enakan nih. Nih coba lihat nih ya. Wah, bener. Gue udah gak gatel lagi. Tuh, gue udah sembuh. Makasih ya. Iya, iya Bu. Lu berdua emang hebat. Nih, gue udah sembuh. Gue pamit ya. Iya, makasih ya. Yuk. Nih, aku istirahat dulu ya sebentar ya. Ini aku ngerasa capek banget nih. Dari tadi nggak berhenti ngelayanin warga. Sebentar aja ya. Gak usah pakai istirahat lah. Ini pasien kamu masih banyak. Kasian kan pada nunggu. Nih, sebentar aja nih, sebentar ya. Udah deh, gak usah nolong rezeki. Di sana. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya Rahmi ngapain sih di dalam? Kenapa ya aku selalu ngedenger suara-suara aneh? Tapi itu kayaknya bukan suara streaming YouTube atau nonton drama kayak yang kata Rahmi. Aku harus cek sekarang juga. Mi, lu ngapain, Mi? Ya Allah. Jadi ini suara-suara aneh yang aku dengar selama ini? Hah? Jadi ini? Ya aku lakuin ini juga buat kamu, Mas. Kalau aja kamu nggak ngabisin uang aku selama aku kerja di luar, aku nggak bakalan kayak gini. Mi, kamu harus berhenti. Kamu harus berhenti, Mi. Kamu harus stop perbuatan hina ini. Udah deh, sekarang kamu mendingan nurut aja. Kamu tuh nggak akan bisa ngelawan kekuatannya jin. Lagian kamu juga pengen bantu orang kan? Ya udah terusin lah. Kalau kamu berhenti, mereka juga akan tetap sakit.
Siapa yang sakit? Tanggal 2, Mbak. Aku ngerasa demam. Malik juga ngerasain yang sama. Kok mereka malah demam sih? Bukannya mereka harusnya gatel-gatel juga ya? Iya udah, saya mulai pengobatannya ya. Boleh minta tangannya ini. Tapi kebetulan banget ya. Wabah gatel-gatel di kampung kita tuh cuma Mas Gono doang yang bisa nyembuhin. Iya, apa ini semua nggak ada hubungannya sama Mas Gono kan? Jadi kalian tuh nuduh kami nyebarin wabah? Pergi kalian, gak usah berobat di sini. Kami cuma melayani orang-orang yang percaya sama kami. Kayaknya ini sadar sama apa yang terjadi. Awas ya, kalau kalian sampai ngomong macam-macam, apalagi sampai fitnah. Pergi, pergi. Kita permisi. Ada apa, Mi? Kok marah-marah? Ini nih, mereka mau ganggu usaha saya. Kamu pasti kesini mau nyuruh Gono berhenti praktek kan, Ay? Udah, nggak usah ganggu mereka lagi. Tahu nih, suka ikut campur urusan orang aja. Awas aja ya, kalau sampai Gono berhenti, gimana nasib kita-kita? Udah deh, sekarang kalian pergi, pergi! Pergi! Tunggu apa lagi sih, cepetan pergi! Aku nggak bisa ngebiarin ini terus berlanjut. Rahmi udah terlalu jauh berbuat salah. Aku harus hentikan semua ini. Oh ya, mungkin aku bisa minta bantuan sama Aini dan Malik soal ini. Aduh, Pak, saya tinggal sebentar Pak ya, saya mau ke kamar mandi dulu ya. Sebentar Pak ya. Mas, kamu mau kemana? Aku mau ke kamar mandi dulu ya. Nggak usah, ini masih banyak pasien. Ini aku sakit banget perut aku nih. Aku udah nggak tahan ini. Sebentar aja ya. Sebentar kok, sebentar. Masih jangan lama-lama. Iya. Ini pasien masih banyak. Mana nih si Gono? Lama banget sih. Udah nggak tahan nih, gatel banget. Aduh. Ya, sebentar ya Pak ya. Bu, sebentar ya. Mas Gono kemana sih? Apa jangan-jangan Mas Gono kabur lagi lewat pintu belakang? Aku harus pastiin nih. Bapak Ibu sebentar ya, saya coba lihat Mas Gono-nya dulu. Aduh. Iya. Jadi, apa yang bisa kami bantu, Mas? Begini, Malik, ini tentang penyakit wabah gatal-gatal yang menyerang warga. Jujur sebenarnya, awalnya saya senang saya bisa ngebantu warga-warga atau ngobatin warga dengan kekuatan saya senang. Tapi ada yang saya nggak suka sama istri saya, Rahmi. Rahmi sudah bersekutu sama jin. Saya melihat dia melayani jin. Dan jin itu yang menyebabkan wabah di warga. Mas, maaf, tapi Mas Gono nggak ada kaitannya sama sekali dengan ilmu hitam ini. Sama sekali nggak. Saya berani sumpah, sama sekali. Ya jujur sebenarnya saya nggak tahu dari mana kekuatannya itu. Tapi setahu saya, setelah saya kesambar petir, terus tiba-tiba saya punya kekuatan itu aja sih yang saya ingat. Makanya sekarang saya nggak tahu lagi saya harus minta tolong sama siapa selain ke Aini sama ke Malik. Ya udah, sekarang Mas Gono tenang dulu aja. Pasti saya sama Aini bakal usahain semaksimal mungkin untuk ngebantu Mas Gono. Iya Mas, biar lebih tenang, bentar ya, Aini ambilin minum dulu. Ya, bentar ya. Malik, Rahmi yang paksa saya untuk buka praktek pengobatan.
Awalnya saya nolak, awalnya saya nggak mau. Tapi setelah saya ngelihat banyak warga yang kebantu sama kekuatan saya, akhirnya saya nurut aja. Tapi kalau untuk kali ini saya nggak bisa diam aja. Rahmi udah bener-bener kelewatan. Dan saya nggak mau Rahmi itu terlena sama cara jahat dia. Saya nggak mau. Ini, kamu kenapa? Enggak. Ya nggak apa-apa. Aduh maaf banget. Jangan awas. Dia lagi? Siapa dia sebenarnya? Apa yang udah dia lakuin ke Mas Gono? Kayaknya mah emang tuh orang kepikiran banyak utang, Put. Bener kamu tanyain. Rahmi, lu ngapain buru-buru gidah aja lu? Iya, saya lagi nyari suami saya. Ibu-ibu lihat nggak ya? Tadi mah kita papasan sama si Gono. Tapi nggak tahu ya, kita tegurin juga Begono aja. Padahal kita mau minta tolong tuh, Bu Mei lagi sakit. Tapi dia ngeloyor baik. Atunya meni aneh pisan eta teh si Gono teh kunaon gitu. Seperti nama si Ganu mau ngobatin deui nya. Ibu-ibu, Mas Gononya bilang nggak mau pergi kemana? Emang gue bininya, apa nih lu bininya? Tapi kalau dari terawangan gua, kayaknya dia mau ke sono. Karena yayasan. Jangan-jangan Mas Gono nemuin Aini sama Malik, terus ngaduin semuanya. Ya udah ibu-ibu, saya duluan ya. Makasih. Udah, gue depanan. Iya. Anehnya Yen, sebab buru-buru. Iya, laki bini sama aja. Terus sekarang kira-kira saya harus bagaimana? Aini, Malik, apa yang harus saya lakuin supaya Rahmi sadar dari perbuatannya? Dari masalah yang udah. Bentar nih, kita bisa ngomongin semua ini baik-baik nih ya. Kalau aku belum pulang sekarang. Mbak Rahmi, mungkin sebaiknya Mas Gono biar... Lik, aku nggak ngomong sama kamu ya. Maaf Mbak, tapi bukan maksudnya Malik gitu. Cuman kan kita bisa obrolin ini baik-baik. Kamu nggak usah kecampur ya. Ini urusan rumah tangga aku sama Mas Gono. Tolong jangan kayak gini dong, tolong hargain aku sebagai suami kamu. Hargain? Mau dihargain berapa? Dengar ya, kalau kamu nggak pulang sekarang, aku pastiin kamu bakal nyesel, Mas. Aku akan bawa Zahra pergi dan kamu nggak akan pernah ketemu Zahra lagi. Astagfirullahaladzim. Mbak, kok ngomongnya kayak gitu sih Mbak sama suami sendiri? Nggak apa-apa. Aini, Malik. Ya udah, saya permisi ya, Aini, Malik. Saya mau coba selesaikan masalah ini. Ya, permisi. Ngapain sih? Saya udah tahu kan pasti. Aduh, gimana sih? Ini kok saya masih gatal-gatal, harusnya kan saya udah sembuh. Gitu ya, Bu ya? Sebentar ya, saya coba lagi ya. Gimana sih ini? Bikin gatal. Apa kekuatan aku udah hilang ya? Ya, tapi kalau ini emang yang terbaik, aku ikhlas. Lebih baik aku nggak punya kekuatan daripada aku ngelihat Rahmi makin keluar jauh. Belum enak Bu ya? Belum sembuh ya? Kenapa kok nggak bisa-bisa sih? Tiba-tiba aja kekuatan aku hilang. Masa? Mbak, gimana nih? Kita udah nunggu lama kan? Dari tadi nggak keluar-keluar. Padahal kita udah ngantri nih. Ibu-ibu, Mas, Mbak maaf. Ini kayaknya hari ini Mas Gononya lagi kurang sehat. Jadi kayaknya pengobatannya nggak bisa dilanjutkan hari ini. Ini penyakit kita gimana ya? Aduh, ini gimana sih? Saya udah nunggu lama di dalam, tapi tetap aja masih gatal-gatal. Gimana sih ini? Mungkin nggak hari ini, langsung nanti kita lanjutkan lagi ya. Ya tapi penyakit saya gimana ini? Udah deh, sekarang kita hancurin aja. Ini gimana soalnya? Kita hancurin aja. Pak Gono keluar! Gono keluar! Keluar nggak? Jangan ngumpet di dalam, keluar! Keluar! Bu, Pak. Tolong kalian semua jangan anarkis kayak gini. Jangan sampai ngerusak tempat orang dong. Kalau emang kalian mau sembuh, kalian bisa pergi ke klinik atau ke rumah sakit. Lagian, dengan keributan seperti ini nggak akan menyelesaikan masalah apa-apa. Yaudah, yuk kita bubar. Ayo.
duit buat perbaikan rumah. Lagian kenapa sih? Kok bisa kekuatannya Mas Gono tuh tiba-tiba hilang? Hah? Lain aja. Nih, aku tahu kamu kesal sama aku. Kamu muak sama aku. Ya, tapi mungkin ini semua pertanda dari Allah nih. Supaya kita harus bertobat. Kita harus bertobat nih. Kita udah terlalu salah ambil jalan. Dan kalau menurut aku lebih baik kita hidup sederhana daripada kita hidup gelap dengan uang yang gak halal. Apa kamu bilang? Hidup miskin. Kamu emang gak kasihan apa sama aku sama Zahra? Oh, atau kamu pengen aku kerja kasar lagi di luar negeri gitu? Enggak gitu maksud aku. Enggak gitu maksud aku. Gini loh, kita kan bisa usaha kan? Usaha? Ya usaha apa aja. Aku gak mau. Aku mau usaha kita yang kemarin. Karena cuma itu sumber duit kita. Kalau kamu gak mau, kamu harus siap cariin aku, Mas. Ngomong apaan sih kamu? Aku gak mau bisa dari kamu, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Ya tapi kalau kamu miskin terus, lama-lama cinta aku yang hilang sama kamu. Udah sana deh, keluar. Udah keluar, Pak. Aku gak mau lihat muka kamu. Keluar. Aku harus komunikasi sama Jin Santet. Aku harus pastiin warga dapat balasan. Wahai Jin Santet, datanglah. Aku butuh bantuanmu. Hukum semua warga yang ngerusak rumah. Sekalian Aini sama Mali. Astagfirullahaladzim. Jin ini gak bakalan berhenti sebelum aku suruh berhenti. Mi, aku barusan dijabri sama salah seorang warga. Dia bilang katanya ada sosok menyeramkan yang gangguin warga. Apa itu ada hubungannya sama kamu? Mi, jangan diam aja. Jawab pertanyaan aku. Ada hubungannya sama kamu apa enggak? Iya. Itu semua aku yang kirim. Sengaja aku kirim ke warga-warga yang ngerusakin rumah kita. Aku kirim juga ke Aini sama Malik. Biar mereka tahu. Biar mereka nggak macem-macem sama aku. Kalau kamu macem-macem juga, nggak mau ngobatin warga lagi, aku juga nggak segan-segan bisa kirim itu semua ke kamu. Astaga, Mi, kamu keterlaluan ya. Mi, aku nolongin orang karena aku merasa bermanfaat buat mereka, Mi.
Ini bukan cuma soal uang nih, bukan cuma soal uang. Kamu malah musrik sekarang. Pokoknya mulai sekarang, aku nggak mau lagi ngikutin permainan kamu. Oh, kamu udah berani sama aku? Lihat aja, emang kamu pikir aku tuh main gertak sambal apa? Terserah kamu mau ngapain aku. Tapi yang pasti aku mau berhenti dan aku mau berubah. Oke, kalau gitu. Jin Santet, tolong kirim gangguan ke dia. Percuma kamu lari, Mas. Sebenarnya dari tadi aku diganggu. Barang-barang di sini bergerak sendiri. Motor aku juga tiba-tiba nyala dan gerak sendiri. Dan berusaha nabrak aku. Ini aneh banget, kalian gimana? Waduh, kenapa semakin banyak ya kasus-kasus horor di kampung ini. Bahkan warga juga kena serangan mistis juga. Korbannya bukan 1 atau 2 orang. Tapi udah banyak. Untung aja kalian gak apa-apa. Hai, kamu masih ingat sama ceritanya Mas Gono nggak? Iya. Yang dia bilang kalau Rahmi bersekutu sama jin. Oh iya, aku ingat. Apa jangan-jangan ini semua ada hubungannya sama Rahmi? Karena terakhir kali Mas Gono kesini kan Rahmi marah banget. Jin ini nggak bakalan berhenti sebelum aku suruh berhenti. Jadi kalau kamu nggak mau mati, kamu harus minta maaf dan nurutin semua maunya aku. Mati daripada di kemauan kamu. Berarti kamu yang pilih jalan kematian kamu sendiri ya. Berhenti! Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik, Pari. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, lihat aja ya. Aku bakal bikin perhitungan sama kalian. Jin Santet, cepat kembali dan hajar mereka. Jangan kasih ampun. Ini gimana kita lawannya, Ri? Sial, pasti mereka punya kekuatan khusus. Aku harus kabur dan bawa Zahra pergi dari sini. Aku nggak mau mati konyol kalau sampai jin itu kalah lagi. Rami! Maya! Rami! Ini Maya, tolong kejar Rami.
Kejar dia, tolong hentiin dia. Saya takut dia bawa Sarah. Kenapa dia ada di sini? Apa mungkin dia mau terlibat lagi? Ayo, kamu ngapain diem aja? Ayo buruan. Ayo, kamu ngapain? Ayo buruan. Baik. Sarah! Bu, kenapa? Kita mau kemana? Kita mau pindah dari sini. Kamu ikut ibu sekarang. Tapi bapak mana bapak? Aku nggak mau pergi kalau nggak ada bapak. Pokoknya kamu ikut ibu sekarang. Gak mau, Bu. Aku mau sama bapak. Zahra diam. Nurut sama ibu. Gak mau, Bu. Aku nggak mau. Ayo Zahra, udah deh. Zahra jangan nyusahin ibu ya. Siapa kau? Mengapa kau mengganggu urusanku? Aku dengar suara ketawa nenek itu lagi. Tapi kenapa nggak bisa lihat sosoknya? Bu, aku nggak mau pergi, Bu. Aku mau sama bapak. Nih, Zahra udah diem deh. Jangan bawel. Gak mau. Semua perbuatan kamu udah ketahuan. Dan tolong jangan pernah bawa anak kamu untuk dalam masalah ini. Kalian lagi. Kok jinnya tiba-tiba hilang ya? Jangan-jangan ada yang bantuin kita. Aku nggak ngerti, Ri. Tapi kayaknya tadi ada sosok lain yang melawan jin itu juga. Ada apa barusan? Kenapa jin itu kayak keganggu semenjak ada suara tawa nenek itu? Dan apa kekuatan yang menyerang jin itu adalah nenek misterius itu? Tapi kenapa bukannya mereka harus sekubu? Astagfirullahaladzim. Ibu! Ngapain atuh ya dibuka-buka? Ih, lu diem aja, gue mau lihat penampakannya ngapa bawa begini. Pantesan aja bau. Aku kagak mau mandiin lu aja. Sama tuh Yen, iput ge mung mandikeun kitu. Jangan-jangan nanti teh bisa menular sama kita eta penyakit nah. Jangan gitu dong ibu-ibu, ini minta tolong dibantu. Supaya cepet selesai semuanya ibu-ibu. Lagian kenapa sih? Kagak bayar aja no, tukang mandiin jin aja kampung sebelah banyak no. Bu, udah kita kuat-kuatin dulu ya. Karena bukan hanya beliau yang sedang diuji, tapi kita juga. Jadi kumaha tuh ya? Ya udah dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon maaf ya. Ya mungkin kemarin Allah udah kasih saya kelebihan untuk membantu kalian semua. Tapi ternyata saya lalai. Terutama istri saya yang sudah salah jalan dan malah membahayakan kalian semua. Iya Bang Gono. Insya Allah kita semua ini udah maafin. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Amin. Iya benar. Pan kita sama-sama manusia. Ya Pan harus saling memaafkan. Semoga arwahnya Rahmi diterima di sisi Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Sekali lagi saya cuma mau bilang terima kasih. Terima kasih banyak. Karena berkat kalian, saya dan Zahra selamat. Makasih ya Kak. Sama-sama anak cantik.
Kakak doain semoga Zara menjadi anak yang soleha, yang bisa ngebanggain bapak nanti ya kalau udah dewasa, ya? Udah yuk bubar yuk. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktu aku ngelawan jin itu, aku sempat dengar ketawanya nenek-nenek gitu, Ai. Masalahnya aku nggak bisa lihat wujudnya. Kenapa tiba-tiba nenek-nenek itu jadi muncul deket kamu ya? Yang lebih aneh lagi, Ai. Waktu aku lagi ngelawan jin peliharaannya Rahmi, ada entitas lain yang nyerang dia. Jadi dia lenyap gara-gara sosok lain itu, Ai. Aku juga ngerasain hal yang sama sih, Lik. Waktu aku di yayasan yang diteror, itu sebenarnya aku hampir celaka. Tiba-tiba aja suara itu hilang, tiba-tiba suara itu lenyap. Apa mungkin maksud nenek itu baik kali ya? Kita masih nggak tahu dia siapa, Ai, sebenarnya. Ya. Aku masih menunggu kamu kembali, Ratna.